Jadi soal nomor 2 itu penyajian data dalam bentuk OGIF positif tinggi badan siswa. Soal yang pertama itu buatlah tabel distribusi frekuensinya. Jadi tabelnya itu seperti ini. Nah, tinggi badannya itu interval dari 150 sampai 154 didapat dari ini 149,5 ditambah dengan 0,5, terus yang ini 154,5 dikurang dengan 0,5. Terus interval yang kedua itu 155 sampai 159, terus 160 sampai 164, 165 sampai 169, terus 170 sampai 174. Nah, habis itu kita tentukan frekuensinya. 150 sampai 154 itu memiliki frekuensi ini 5, terus 155 sampai 159 frekuensinya 25, terus 160 sampai 164 memiliki frekuensi 75, terus 165 sampai 169 memiliki frekuensi itu 92, terus ini frekuensinya itu 100. Terus di sini tepi atas dari 150 sampai 154, tepi atasnya itu 154,5. Terus yang ini tepi atasnya itu 159,5, terus 164,5, 169,5 dan 174,5. Terus kita cari frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Berarti yang ini 5 dari sini, terus 25 ditambah 5 itu 30. Habis itu 75 ditambah 30 105. Terus 105 ditambah 92 itu 197, dan 100 ditambah 197 itu 297. Jadi ini adalah tabel distribusi frekuensi dari OGIF positif tinggi badan siswa. Lalu yang kedua itu soalnya itu modus dari data tersebut. Pertama kita tulis dulu rumusnya. Modus itu MO L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan P. Lalu L-nya di sini kita tahu kan nilai yang paling tinggi itu dalam interval 170 sampai 174 dengan nilai 100. Jadi L-nya itu 169 ditambah dengan 0,5 jadinya 169,5 ditambah D1-nya itu 100 dikurangi 92, 8. Terus D2-nya itu 100 dikali P. P-nya itu jarak antara 150 sampai 154, berjarak 5. Terus 169,5 ditambah 8 dikali 5 itu hasilnya 40. 8 ditambah 100 itu 108. Jadi 169,5 ditambah 40 dibagi dengan 108 itu 0,37. 169,5 ditambah 0,37 hasilnya 169,87. Jadi nilainya modus dari data tersebut yakni 169,87. Lalu soal yang terakhir itu simpangan baku. Simpangan baku kita gambar dulu tabelnya. Nah, tabelnya itu seperti ini. Tinggi badannya itu tadi 150 sampai 154, 155 sampai 159, terus 160 sampai 164, 165 sampai 169, 170 sampai 174. FI-nya itu frekuensinya. Tadi ini 150 sampai 154, frekuensinya itu 5. Yang ini frekuensinya 25, 75, 92 dengan 100. Lalu frekuensinya ini kita jumlahkan. 5 tambah 25 tambah 75 tambah 92 tambah 100 itu hasilnya 297. Lalu kita di sini XI itu
nilai tengah dari 150 sampai 154. Nilai tengahnya itu 152. Nilai tengah dari 155 sampai 159 itu 157. Habis itu yang ini nilai tengahnya itu 162. Yang ini nilai tengahnya itu 167 dan terakhir 170 sampai 174 nilai tengahnya itu 172. FI dikali XI berarti frekuensi dikali dengan nilai tengah. 152 dikali 5 itu 760, terus 157 dikali 25 3925, 162 dikali dengan 75 itu 12.150, terus 167 dikali 92 15.364, terus 172 dikali dengan 100 itu 17.200. Terus ini FI kali XI ini hasil yang ini kita jumlahkan menghasilkan 49.399. Terus di sini XI kurang ini berarti nilai tengah dikurang dengan rata-rata. Rata-rata di sini kita peroleh dari yang nilai ini, nilai FI kali XI 49.399 kita bagi dengan yang ini 297, nilai jumlah dari FI-nya. Jadi ini hasilnya itu 166. Di sini berarti XI itu nilai tengah 152 kurang rata-ratanya itu 166 pangkat 2, hasilnya di sini 196. Terus yang ini 157 kurang 166 pangkat 2, hasilnya 81. Terus 162 dikurangi 166 pangkat 2, hasilnya 16. Terus 167 dikurangi 166 pangkat 2, hasilnya 1. Terus ini 172 kurangi 166 pangkat 2, hasilnya 36. Setelah itu kita cari frekuensi dikali dengan ini. Nilai yang ini, yang rata-rata ini, hasil dari nilai tengah dikurang dengan rata-rata. Jadi 196 dikali dengan 5 hasilnya 980. Terus 81 dikali dengan 25 hasilnya 2025. Terus 16 dikali dengan 75 hasilnya 1200. Terus 92 dikali dengan 1 itu 92 dan 36 dikali 100 itu hasilnya 3600. Terus yang nilai ini kita jumlahkan. Hasilnya itu 7897. Di sini kita sudah dapat semua nilainya. Untuk mendapatkan nilai dari simpangan baku, kita harus mencari dulu ragam atau variansnya. Di sini kita tulis ragam. Ragam itu rumusnya S2 sama dengan sigma FI dikali dengan XI nilai tengah kurang rata-rata per sigma FI. Kita sudah tahu hasilnya ini sigma FI yang ini hasilnya itu 7897 per sigma FI itu yang ini hasilnya yang ini 297. 7897 dibagi dengan 297 hasilnya 26,58. Kita dapat ragamnya itu 26,58. Nah, di sini kita bisa mencari simpangan bakunya. Simpangan baku itu rumusnya akar dari S2. Akar dari S2 berarti akar dari ini, dari ragamnya berarti akar 26,58. Hasilnya itu 5,15. Jadi di sini kita dapat nilai dari simpangan bakunya itu 5,15.